Baik, kita ketemu lagi di episode ketiga bagian terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat 3 dimensi. Nah, jika sebelum-sebelumnya sudah kita bahas koordinat 2 dimensi, maka sekarang kita akan coba menggunakan ruang 3 dimensi, kemudian bagaimana sistem koordinat 3 dimensi ini bekerja. Baik, untuk ilustrasi kita bisa gunakan Paint ya untuk membuat sketsa dari sistem koordinat 3 dimensi. Oke. Nah, sistem koordinat 3 dimensi itu hampir sama dengan 2 dimensi. Ya, bedanya kalau sistem koordinat 2 dimensi itu tidak memiliki dimensi kedalaman atau depth ya, depth. Ya, untuk 3 dimensi punya dimensi kedalaman, yaitu sumbu Z sebagai tambahan. Untuk 2 dimensi kan hanya X dan Y saja, jadi flat ya. Nah, untuk 3 dimensi punya kesan kedalaman, yaitu dengan adanya sumbu Z. Nah, bagaimana sistem 3 dimensi ini atau koordinat 3 dimensi ini bisa bekerja? Nah, kita coba gambar di sini. Kita akan gunakan ilustrasi seperti ini ya. Nah, oke. Gambar garisnya mana ini? Nah, ini. Oke. Ya. Ini sumbu Y yang vertikal, ini sumbu Y. Kemudian ini saya pindah dulu. Saya pindah dulu ke samping. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya ini ada sumbu X seperti ini, atau dibuat beda warna saja semuanya. Nah, untuk sumbu Y warnanya hijau. Dan ada sumbu X warnanya oranye misalnya. Nah, seperti ini. Kalau dirubah. Nah, sumbu X. Kemudian ada sumbu Z satu lagi, warna biru misalkan. Nah, Z seperti ini. Oke. Ini ke arah sana, ini berarti menjauh kita ya. Ini ke arah sini mendekat kita. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk sumbu X, kita kemarin sudah tahu ya, atau sumbu Y. Nah, karena pusat koordinat kan selalu di titik pojok kiri atas layar. Berarti di sini ini misalnya layar ya. Nah, kemudian arah dari skala sumbu Y bila ke arah atas maka dia bernilai minus. Oke, kita tulis saja. Nah, ini ya, untuk sumbu Y ke arah atas itu Y minus ya. Oke, kurang besar. Y minus. Nah, kemudian untuk Y yang
ke arah bawah itu Y plus. Semakin ke bawah semakin positif. Kemudian untuk sumbu X ke arah kiri itu minus ya, X minus. Kemudian X ke arah kanan itu X positif. Nah, ini yang koordinat 2 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi ada tambahannya. Ini sumbu Z. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini kita bisa bayangkan ya, coba bisa sambil menggunakan tangan kiri, tiga jari jari jempol, jari telunjuk sama jari tengah dibuat sudut segitiga. Nah, itu ya, dibuat sudut segitiga. Kemudian nanti dibalik seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan kelihatan jempol mengarah ke kita, kemudian jari telunjuk mengarah ke arah kanan kita, dan jari tengah mengarah ke bawah kita. Itu menggambarkan apa? Jari jempol itu sumbu Z plus, kemudian jari telunjuk X plus, jari tengah Y plus. Nah, menuju ke arah seperti yang ada di gambar. Oke, ini kita tulis ya. Ini adalah Z minus menjauh, itu berarti Z minus ke arah menjauh ya. Yang ini mendekat ke arah kita, ini Z plus. Oke. Untuk yang X dan Y sudah tahu ya, tapi untuk yang Z menjauh dari kita itu berarti arah minus, mendekat ke arah kita berarti plus. Nah, itu. Nah, ini untuk sistem koordinat 3 dimensi. Ini bisa juga disebut dengan apa? Left hand rule. Aturan tangan kiri. Nah, bisa diulangi lagi ya. Bisa digunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jempol menghadap ke arah kita, kemudian jari telunjuk menghadap ke kanan, dan jari tengah menghadap ke bawah. Nah, itu bisa dibayangkan seperti itu. Itu left hand rule. Nah, ini yang berlaku di OpenGL ya. OpenGL itu library grafik yang digunakan di processing. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba terapkan di kode. Kita hanya akan membuat contoh satu saja ini ya, untuk yang 3 dimensi. Nanti selebihnya bisa kita variasikan menggunakan model dari luar atau menggunakan kombinasi yang lain. Nah, untuk ini hanya untuk mendemokan apa? Hanya untuk mendemokan bagaimana koordinat 3 dimensi bekerja. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu sebuah sketch yang nanti isinya ada sebuah kubus ya. Kubusnya itu nanti ditampilkan di layar. Nah, sekarang kita buat kerangkanya dulu. Ya, void setup seperti biasa. Misalkan kita menggunakan ukuran size 500 kali 500. Nah, jika kita pengen menggunakan koordinat 3 dimensi, kita harus menambahkan di belakangnya ini parameter yang ketiga. Nanti rendering 3 dimensinya menggunakan apa? Nah, untuk sementara ini kita menggunakan rendering 3 dimensinya adalah P3D, processing 3 dimension atau processing 3 dimensi. Nah, ini memberitahukan pada kita bahwa kita akan menggunakan sistem koordinat 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi kan tidak ada ininya. Ya, oke. Sekarang kita tambahkan beberapa kode lagi di fungsi draw. Kita buat backgroundnya warna hitam saja, 0 ya. Oke, nah di sini untuk
koordinat 3 dimensi, ketika kita ingin menggambar objek, tentunya objeknya juga objek 3 dimensi ya, kita tidak menggambarnya seperti pada bidang 2 dimensi. Di bidang 2 dimensi kan kita misalkan pengen membuat rectangle, tinggal rect, kemudian dalam kurung posisi X, Y-nya, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa, kan seperti itu. Jadi posisi X, Y-nya ditentukan saat menggambar si rectangle. Tapi untuk objek 3 dimensi tidak ada parameter untuk memasukkan koordinatnya. Terus bagaimana cara kita meletakkan koordinat untuk objek tersebut? Nah, kita wajib menggunakan translate. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya di video sebelumnya tentang penggunaan fungsi translate, yaitu apa? Translate itu untuk memindahkan titik pusat koordinat. Nah, semua objek 3 dimensi itu asumsinya akan digambarkan pada titik koordinat 0, 0,0, X0, Y0, Z0. Semua objek 3 dimensi seperti itu. Asumsinya akan selalu digambar di titik 0,0,0. Nah, sekarang coba kita buktikan ya. Kita buktikan, misalkan kita ingin membuat sebuah kubus. Kalau kubus itu berarti kan panjang, lebar, sama tingginya kan sama ya. Kubus itu box. Nah, misalkan ukurannya 100 saja. Ini 100 berarti panjangnya 100, lebarnya 100, dan tingginya 100. Nah, seperti ini. Kita kasih fill sedikit atau warna. Misalkan warnanya biru. Kita buat 150, ini 200. Nah, ya. Nah, di sini kita tidak ada perintah untuk meletakkan box itu mau ditaruh di mana. Yang ada hanya box ukurannya 100 atau panjang lebar tingginya 100 semua. Nah, dari sini ini box otomatis akan diletakkan di posisi 0,0,0. Oke, kita simpan dulu sebelum dijalankan. Ini masih di tema koordinat ya. Kita buat nama sketsnya coord 3D. Nah, ini contohnya satu saja. Save. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, ini ya. Boxnya berada di posisi 0,0,0. Kenapa? Karena kita tidak melakukan translate. Nah, oke ya, seperti dibilang di awal tadi, untuk meletakkan objek di layar, kita harus memberikan perintah translate. Misalkan kita pengen letakkan di tepat di tengah layar ya, berarti kan di posisi width bagi 2 dan height bagi 2, kan tengah layar berarti kan separuh lebar dan separuh tinggi layar. Oke, kita pakai translate width bagi 2, ini X setengah, kemudian Y setengah juga bagi 2. Oke, misalkan kita pengen taruh di posisi Z-nya 0. Seperti ini ya. Sekarang kita jalankan. Nah, dia berada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah layar ya. X-nya setengah layar, Y-nya setengah layar, kemudian Z-nya pada posisi 0. Oke, sekarang kita buktikan ya. Benarkah kalau Z-nya plus itu mendekat kita, kalau Z-nya minus itu menjauh kita. Sekarang kita tambahkan di sini. Kita kasih Z-nya 100, berarti 100 pixel mendekat ke arah kita. Coba ya. Nah,
mendekat berarti kan objek terlihat membesar, kalau menjauh objek mengecil. Sekarang kita coba kasih minus 100, dia harusnya menjauh atau kelihatan mengecil. Nah, mengecil ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan beberapa aksesoris biar kelihatan ini sebuah objek 3 dimensi beneran ya. Oke, sekarang kita setting dulu untuk propertinya. Kita kasih no stroke biar tidak kelihatan garis-garis penampangnya. Nah, untuk menunjukkan di objek 3 dimensi, sekarang kita akan kasih beberapa variabel untuk rotasi. Nah, kita gunakan variabel Rx ini untuk rotasi X ya. Sudut awalnya 0 radian. Ini saya kasih keterangan sudut rotasi X Ry semuanya mulai dari 0 ya ini ya. Sudut rotasi Y dan float RZ. Nah, ini sudut rotasi Z. Nah, sekarang kita rotasikan di sini. Ingat ya, rotasinya harus di dalamnya translate. Ya. Kita bisa taruh di sini. Rotate X. Nah, kalau di bidang 2 dimensi kan hanya ada rotate ya. Rotate berarti dia berputar mengikuti sumbu Z saja, padahal di bidang 2 dimensi kan nggak ada sumbu Z, tapi dia putarnya otomatis pakai sumbu Z, karena kalau menggunakan sumbu yang lain pasti nggak akan kelihatan rotasinya. Oke, rotate X, kita pakai yang sudut X. Rotate Y, kita pakai variabel untuk Y. Rotate Z, kita pakai variabel sumbu Z. Nah, seperti ini. Sekarang setelah dia dirotasi, sudutnya ditambahkan ya. Jadi setiap kali proses draw itu sudutnya ditambah. Misalnya untuk yang Rx ditambah 0,05 radian. Kemudian yang Y misalkan minus 0,03 radian. Ingat ya, kalau plus berarti nambah, kalau minus berkurang. Kalau 0 plus sama dengan 0,05 berarti sudutnya akan nambah-nambah terus ya. Penambahannya adalah 0,05, 0,05, 0,05 terus. Ini juga sebaliknya. Yang Z misalkan dikasih RZ plus lagi, misalkan dia nambahnya 0,01 radian. Nah, sekarang kita jalankan coba. Nah, ini ya. Oke, di sini ini garisnya nggak kelihatan, jadi kubusnya agak aneh ya. Oke, kita mungkin ini no stroke-nya dinonaktifkan dulu. No stroke-nya dinonaktifkan dulu. Nah, biar dia ada kelihatan garisnya. Nah, ini ya, kelihatan ada kubus berputar-putar di ruang 3 dimensi. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan efek light atau efek cahaya. Nah, kita bisa pakai point light atau directional light dan seterusnya. Oke, misalnya kita pengen pakai point light ya. Oke, kita taruh di sini. Di luarnya translate ya, karena kalau ditaruh dalam translate nanti arah sinarnya akan ikut ke translate juga, dan jadi nanti malah jadi gelap karena
arah sinarnya ikut ditranslate dan ikut di rotasi juga ya. Nah, maka di sini kita taruh di sini. Oke, di sini kita bisa gunakan efek cahaya. Nah, kita bisa pakai point atau directional light ya, directional light. Nah, ini formatnya adalah, kan cahaya itu kan punya warna pastinya ya, ada warna putih, merah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pengen kasih cahayanya, asumsinya cahaya warna putih ya. Nah, di sini formatnya adalah, parameter pertama itu untuk unsur cahaya red, kemudian yang kedua unsur cahaya green ya, dan ketiga blue. Nah, ini kalau semuanya warnanya 255 berarti kan cahayanya warna putih, karena rednya skala penuh, greennya skala penuh, blue-nya skala penuh. Oke ya, diingat lagi untuk skala warna dari 0 sampai 255. Dan parameter berikutnya nih, arah cahayanya. Misal arahnya ke sumbu X itu 0, ke sumbu Y 0 juga, kemudian ke sumbu Z minus 1. Berarti ke arah menjauh ya ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, kelihatan ya efek cahayanya di situ. Oke, ini bisa kita aktifkan lagi untuk no stroke-nya biar efek 3D-nya makin jelas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini tadi menggunakan directional light ya. Ini 0, ini berarti arah sumbu X-nya 0, arah sumbu Y-nya 0. Nah, untuk arah sumbu Z-nya ke arah minus 1 berarti cahayanya dari arah kita menuju ke objek. Jadi di sini objeknya kelihatan apa namanya? Kena cahaya dari arah kita. Nah, kalau ini dibuat ini 1 misalkan seperti ini. Ya. Nah, jadi gelap kenapa? Karena oke, di sini kan ke arah kita berarti Z-nya plus. Nah, kalau cahayanya ke arah kita kan berarti cahayanya dari arah yang jauh sana menuju ke kita. Berarti kan cahayanya terhalang oleh kubusnya, sehingga kubusnya malah tidak kelihatan di sini. Nah, itu ya. Maka di sini kita kasih minus 1. Cahaya dari arah kita menuju ke arah negatif atau menjauh ke kita atau ke arah kubusnya. Nah, seperti ini. Ini ya, ini nanti bisa dikembangkan menjadi apa? Objek yang lebih kompleks, atau nanti kita bisa menggunakan 3D model yang sudah dibuat menggunakan software yang lain seperti Google SketchUp atau Blender atau Maya mungkin ya. Nanti bisa diimport di sini dan ditampilkan di sini. Nah, bahasan pokok di sini adalah bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita bekerja dengan sistem koordinat 3 dimensi. Nah, ini ya, intinya dari sini adalah kita harus menggunakan translate untuk meletakkan objek. Nah, gimana nanti kalau ada banyak objek? Ya sudah, kita ya gunakan translate-nya berkali-kali untuk tiap objeknya. Nah, kita masih ingat ya, di video sebelumnya ada fungsi namanya push. Nah, push itu kan dipakai untuk melokalisir setting. Nah, jadi nanti tiap-tiap objek harus dilokalisir menggunakan push. Biar apa? Biar translate-nya tidak campur aduk. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain untuk studi kasus. Nah, itu ya. Untuk sementara kita cukup ini dulu. Cukup mudah ya untuk pembuatan objek 3 dimensi. Nah, nanti kita bisa pakai model
3D atau kita bikin sendiri di sini menggunakan kode. Baik, untuk video episode 3 bagian terakhir ini sudah cukup ya. Kita akan lanjut di episode yang keempat. Nah, episode yang keempat dan seterusnya nanti sudah mulai masuk di contoh-contoh project sketch yang nanti bisa dijalankan menggunakan VR. Untuk berikutnya kita akan membuat jam analog seperti yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya ya. Nanti episode 4 kita akan studi kasus membuat jam analog. Nah, di jam analog itu nanti ada beberapa fungsi yang kita terapkan. Translate pasti ya, kemudian rotate juga pasti, dan beberapa fungsi-fungsi yang lain seperti warna, kemudian push dan pop. Dan nanti ada juga struktur pemrograman seperti if dan for ya. If itu untuk kondisi atau percabangan, for untuk perulangan nanti ada. Baik, ini untuk videonya saya cukupkan dulu. Sampai jumpa kembali.